A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizka Askia. Saya dari Pondok Pesantren Janus Islam Islam. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang poligami menurut perspektif hukum Islam. Pengertian poligami merupakan salah satu sistem pernikahan dari bermacam-macam sistem pernikahan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri, poligami. Secara etimologi, poligami berasal dari dua kata, yaitu poli atau polos yang berarti banyak, dan jimai atau gamos yang berarti nikah atau pernikahan. Menurut buku Ensiklopedia Indonesia, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polos banyak dan gamon pernikahan, sistem pernikahan. Adapun syarat-syarat poligami itu, Islam meletakkan poligami dalam dalam proporsinya ketika agama-agama lain dan masyarakat pada masa lalu memperlakukan poligami tanpa batas dan sebab tertentu, maka Islam membolehkan poligami dengan sebab-sebab tertentu pula. Dengan demikian, Islam memberlakukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan berpoligami, yang otomatis jika tidak sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Islam mengharamkan seorang suami melakukan poligami. Syarat-syarat poligami menurut Al-Quran sudah tersusun atau tercantum dalam dasar hukum diperbolehkan poligami itu sendiri, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, dan secara struktural ayat di atas mencantumkan dua macam syarat. Pertama, membatasi poligami sampai 4 orang. Kedua, dapat berlaku adil kepada semua istri yang demikian. Untuk terpenuhi suatu keadilan dalam melakukan poligami yang diprioritaskan kepada hal yang bersifat lahiriah dan atau bersifat kebendaan, maka para ulama dan fuqaha lebih mengutamakan. Di dalam Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan 4 orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dilarang menikah dengan perempuan lebih dari 4 dan lebih dari 1, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu wa in khiftum ala tufsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala tahdilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum dalika adana alla ta'ulu wa in khiftum lan lamun kawitan lamun kuatir sira kabeh ala tufsitu ing yanto ing timbara adil sira kabeh fil yatami ing pira-pira bocah yatim. Fangkihu mangko nikahi sira kabeh ma tabalakum ing wong kang bagus ing mak minan nisa tumarep sira kabeh saking pira-pira wong wadon, masna loro-loro, wasulasa lan telu, waruba'a lan papat. Fa in hiftum
lan lamun kawatir sira kabeh alla tahdilu ing yang to ora adil sira kabeh fawahidatan au mamalakat mangko siji utawi wong kang miliki. Yang berarti apabila kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim yang kamu nikahi, maka menikahlah dengan wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka menikahlah dengan satu orang saja atau budak-budak. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam surat An-Nisa ayat 3, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata, ada seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Dia berserikat dengan walinya dalam masalah hartanya. Walinya itu tertarik kepada hartanya dan kecantikan gadis tersebut. Akhirnya dia bermaksud untuk menikahi perempuan tersebut tanpa memberikan mahar yang pantas. Maka turunlah ayat ini. Allah menjelaskan, seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dan dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah dia dengan orang lain dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senang. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, atau 4. Dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam atau giliran. Pembagian waktu bermalam atau giliran, nafkah, pemahaman serta hal-hal yang berbentuk materi bentuk lainnya, selama membolehkan poligami dengan syarat tertentu, tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat ini. Dan pernah sebelum ayat ini turun poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap istrinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu zawjatani famala ila ahadihima fil qiyami jaa yaumal qiyamati wa ahada syaqyahi ma'ilan. Dawa Abu Dawud An-Nasai Ibnu Majah wa Hamd. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, ia akan datang pada
kelak. Salah satu betisnya dalam keadaan miring atau pincang. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Adapun tafsir surat An-Nisa ayat 129 ini memberi pengertian bahwa kebolehan beristri banyak disertai syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan satu hal yang sangat sulit dicapai. Adil yang dimaksud di sini adalah kecondongan hari kalau demikian halnya memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada istri-istrinya bisa berlaku sama. Oleh karena itu, kebolehan beristri banyak tidak bisa diperlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dalam perbuatan orang-orang. Penjelasan dan pada ayat 129 dalam surat An-Nisa dijelaskan, walan tastati'u an tamdilu bainan nisa'i walau harassamtu fala tamilu akulla maili fatadaru iha kal mu'allaqati wa in tuslihu watakutu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan artinya, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lainnya jika kamu cintai hingga kamu biarkan yang lainnya dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kekurangan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 129. Dan adapun sebab nuzul surat An-Nisa ayat 3 itu, Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Musyafirin berkata tentang cinta, yang demikian itu adil dalam masalah cinta. Tidak demikian oleh seorang pun, bahkan hatinya berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Dia merubahnya sekehendaknya. Bagi pula jima, kadang dia berhasrat kepada seorang, tidak kepada yang lain, maka tidak ada dosa atasnya dikarenakan dia tidak mampu memperlakukannya. Dan Imam Al-Hubhabi berkata, wajib menggilir di antara istri-istri mereka. Adapun yang dibenci dalam kecenderungan di sini adalah kecenderungan pergaulan yang berhubungan dengan masalah hak mesteri dan bukan kecenderungan hati. Kesimpulannya adalah bahwa kecenderungan hati atau kecintaan kepada salah satu yang lebih benar daripada yang lain wajib tetap berada pada tempatnya, yaitu di dalam hati, tidak boleh ditempatkan dengan ucapan maupun perbuatan agar tidak menyakiti istri-istri lainnya. Juga tidak boleh mengurangi maslahat para istri yang lain dan anak-anaknya demi memenuhi kecintaannya kepada seorang istri yang lebih dicintai berikut anak-anaknya. Kita adalah manusia, bukan malaikat. Oleh karena itu kita wajib berbuat adil sebatas kemampuan kita. Sementara keadilan mutlak itu hanya ada di akhirat di sisi Allah SWT, yang tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya. Penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk kalian semua yang setelah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.